Halo semua, selamat datang di saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini, kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pocong Peneror Warga Desa. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu kamarmu, dan tarik selimutmu. Saya berjalan sendirian di tengah malam yang gelap, menuju rumah nenek di desa kecil tempat saya dibesarkan. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan tanah lapang yang luas. Meskipun saya sudah berusia 30 tahun, desa ini selalu menimbulkan perasaan aneh dalam diri saya. Di antara cerita-cerita yang sering didengar di desa itu, ada satu cerita yang paling menakutkan, kisah tentang pocong yang menghantui desa. Semua orang di desa tahu cerita itu. Pocong adalah arwah orang yang meninggal yang terperangkap dalam kain kafan putih dengan tubuh mereka masih terbungkus erat. Konon, pocong itu datang untuk mengambil nyawa orang yang masih hidup dan tidak mau pergi ke alam baka. Saya selalu merasa skeptis tentang cerita-cerita seperti itu. Tetapi malam ini, semuanya akan berubah ketika saya tiba di rumah nenek yang menyambut saya dengan senyuman hangat. Nenek adalah satu-satunya keluarga yang tersisa di desa ini, dan dia sudah berusia 90 tahun. Dia selalu ceria dan penuh kebijaksanaan. Tetapi malam ini, wajahnya tampak cemas. "Nenek, apa yang terjadi?" tanya saya. Nenek menatap saya dengan mata penuh ketakutan. "Joko, mereka datang lagi, pocong itu." Saya merasa takut, tetapi saya mencoba menjaga ketenangan. "Nenek, Anda hanya bercanda." Nenek menggelengkan kepala. "Saya tidak bercanda, Joko. Saya melihatnya sendiri di bus. Saya tidak bercanda, Joko. Saya melihatnya sendiri di luar jendela. Dia berdiri di bawah pohon besar di halaman belakang." Saya berpikir nenek mungkin hanya bermimpi buruk, tetapi kemudian saya mendengar suara langkah-langkah yang pelan di luar rumah. Saya melihat keluar jendela dan benar-benar melihat sesuatu yang menggigilkan darah saya. Pocong itu berdiri di bawah pohon dengan kain kafan putih yang meliputi tubuhnya, dan matanya terlihat kosong. Dalam kepanikan, saya mengunci pintu dan menarik tirai jendela. Tapi pocong itu tidak pergi. Dia terus berdiri di luar rumah, seolah-olah sedang menunggu. Rasanya seperti jam-jam berlalu. Meskipun saya tidak tahu pasti, ketika saya memutuskan untuk melihat lagi, pocong itu sudah tidak ada lagi. Saya mencoba tidur, tetapi saya terjaga oleh suara-suara aneh di malam itu. Suara langkah-langkah di luar jendela, suara ketukan di pintu, dan bisikan-bisikan yang tidak bisa saya mengerti. Saya merasa seperti pocong itu mengawasi setiap gerak-gerik saya. Keesokan harinya, saya pergi ke desa untuk mencari tahu tentang pocong. Warga desa berbicara dengan gemetar tentang pengalaman mereka dengan pocong. Beberapa mengatakan mereka melihatnya di hutan, sementara yang lain merasa dia mengintai dari balik pohon-pohon. Semua orang takut dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pocong. Saya berbicara dengan seorang dukun desa yang tua, dan dia memberitahu saya bahwa pocong itu mungkin adalah arwah yang terperangkap antara alam baka dan dunia nyata. Dia mengatakan bahwa pocong mungkin mencari keadilan atau pembebasan. Saya memutuskan untuk mencari cara untuk membantu pocong itu. Saya merasa bahwa dia mungkin tidak ingin menakut-nakuti warga desa, tetapi dia tidak tahu cara untuk berkomunikasi. Saya mulai melakukan penelitian tentang cara-cara untuk membantu arwah yang terperangkap. Beberapa minggu berlalu, dan saya mulai merasa bahwa pocong itu mengamati saya dengan cara yang berbeda. Saya merasa dia tidak lagi mengancam, tetapi lebih seperti dia ingin berbicara kepada saya.
Suatu malam, ketika saya sedang duduk di halaman belakang rumah nenek, saya merasa kehadirannya di sekitaran saya. Saya berbicara dengan lembut, meminta dia untuk berbicara atau memberitahu saya apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih muncul di depan mata saya. Ya, pocong itu. Tetapi, kali ini dia tidak terlihat menakutkan. Dia melihat saya dengan mata yang penuh emosi. Dan kemudian, dengan perlahan, dia mulai membuka kain kafannya. Di bawahnya, saya melihat wajah yang penuh rasa sakit. Pocong itu mulai berbicara dengan suara yang terdengar lemah dan bergetar. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda dari desa ini yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan. Dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dan ingin meminta maaf kepada keluarganya. Saya memutuskan untuk membantu pocong itu mencari keadilan. Saya bekerja dengan warga desa dan keluarganya untuk mengungkap kebenaran tentang kematian pemuda itu. Setelah penyelidikan yang panjang dan sulit, kebenaran akhirnya terungkap. Keadilan ditegakkan dan pocong itu akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Setelah itu, desa itu tidak lagi dihantui oleh pocong. Saya merasa lega bahwa saya bisa membantu arwah yang terperangkap untuk menemukan kedamaian. Dan cerita horor tentang pocong itu akhirnya menjadi legenda yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Itulah tadi sebuah cerita tentang pocong peneror warga desa. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.